Matius pasal yang ke-13, hari Kamis, tanggal 4 September 2025. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Nah, kita ingat di pembacaan Matius 12 bahwa Yesus sementara berkumpul di satu rumah ya, dan di situ ada banyak orang yang berkumpul dan ibunya, saudara-saudaranya datang di luar untuk berusaha menemui Yesus. Dan ternyata Yesus berkata bahwa ibuku, saudara-saudaraku, yang perempuan, saudaraku laki-laki adalah mereka, siapapun juga yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kembali supaya mengingatkan kita bagaimana siapa yang mau menjadi saudara, disebut Yesus sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan dikatakan di sini ibunya, itu menurut Yesus adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapaknya di surga. Nah, kita lanjut di pembacaan di sini bagaimana dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Kali ini Yesus ada di tepi danau. Bukan lagi dalam satu rumah, bukan juga di rumah ibadat, tapi di tepi danau. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ini orang banyak sekali terus mengikuti Yesus, saking viralnya Yesus, menyembuhkan semua penyakit, menguatkan orang yang lemah, semua itu membuat orang mau sekali mengikuti Yesus untuk dapat juga kesembuhan. Jadi datang semua orang yang bermasalah ngikutin Yesus, dan kali ini Yesus naik ke perahu supaya lebih gampang nantinya untuk berbicara kepada mereka. Kita ingat waktu khotbah di bukit juga banyak sekali berbondong-bondong datang ikut, ya Yesus naik ke atas bukit supaya dia lebih gampang untuk berbagi. Nah ini kali ini Yesus naik ke perahu. Jadi Yesus ini nggak apa namanya ya, nggak harus di satu tempat tertentu, nggak harus dari mimbar. Yesus bisa berbagi, Yesus bisa berkhotbah, apakah itu di atas perahu, apakah itu di dalam rumah, apakah itu dalam rumah ibadat, ataukah di atas bukit. Jadi di mana-mana Tuhan bisa berbagi. Ini bisa menjadi teladan buat kita bahwa bukan cuma di atas mimbar kita bisa membagikan kebenaran firman, tetapi teladan Yesus di mana saja Tuhan Yesus bisa berbagi Injil damai sejahtera. Nah, jadi dia duduk di atas perahu, orang banyak berdiri di pantai untuk mendengarkan dia. Berbondong-bondong artinya banyak orang. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus ini saat berbicara kepada orang banyak yang berbondong-bondong, dia mengucapkan dalam bentuk perumpamaan. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Kalau dikatakan adalah seorang penabur, kita nggak tahu apakah ini penabur seorang laki-laki, seorang perempuan, anak kecil, atau anak-anak dewasa. Kan bisa aja anak kecil juga bisa nabur begini ya, ambil benih dan taburin. Kita nggak tahu ini siapa ini penabur. Karena cuma dikatakan seorang penabur. Jenis kelaminnya nggak ditahu, umurnya berapa, tetapi yang ditulis di sini adalah seorang penabur. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ternyata tanah yang tipis bisa membuat benih segera tumbuh ya, cepat tumbuh. Tetapi kita bisa lihat ayat yang berikutnya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah yang tipis akan cepat tumbuh benih di situ, tetapi kalau ada matahari yang terbit, cepat menjadi layu dan kering. Karena nggak bisa berakar dalam ya. Akar itu membutuhkan tanah yang banyak. Tetapi kalau cuma tipis, nggak ada tempat untuk berakar ke sana. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah
makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Heran murid-muridnya, ya kok ini Tuhan Yesus udah berbondong-bondong orang datang, Tuhan Yesus cuma bercerita tentang perumpamaan. Perumpamaannya lagi itu sederhana sekali ya, tentang petani, seorang penabur yang nabur benih. Nah mereka datang bertanya, nah Yesus jawab, ayat 11 jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Luar biasa ini ayat 11. Ini yang datang di ayat 10 adalah murid-muridnya. Dan Yesus memberi jawaban di ayat 11 bahwa kepadamu, kepada murid-murid, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ada karunia spesial, ada karunia khusus untuk murid-murid Yesus, tetapi orang yang cuma berbondong-bondong itu tidak diberitahukan, tidak diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kenapa mereka hanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan? Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi Yesus kasih tahu ini sebabnya kenapa aku kasih tahu dalam bentuk perumpamaan. Mereka nggak dengar, sekalipun dengar, tidak lihat sekalipun mereka punya mata untuk melihat. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ternyata mata pun dan telinga bisa berbahagia menurut Tuhan Yesus ya. Mata yang berbahagia, telinga yang berbahagia. Kenapa? Saat mata melihat dan telinga mendengar. Di sanalah dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah matamu dan berbahagialah telingamu. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini Tuhan Yesus akhirnya di ayat 18 membukakan arti perumpamaan tentang penabur itu kepada murid-muridnya. Ini nggak ada lagi orang-orang banyak ya, nggak ada lagi yang berbondong-bondong. Kita bisa lihat di situ ya ayat 10 yang murid-muridnya datang bertanya kepadanya. Tuhan Yesus memberi arti perumpamaan hanya kepada murid-muridnya. Dan dikatakan ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Yang memberi pengertian tentang firman kerajaan sorga hanya Roh Kudus. Nah saat ini yang pada saat zaman Yesus ini ya belum Roh Kudus belum ada, tetapi pastinya pengertian itu bisa datang saat Bapa membukakan. Nah di sini dikatakan kalau orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti, si jahat datang dan merampas benih yang ditaburkan dalam hati orang itu. Sama kalau kita baca Alkitab, oke 5 pasal per hari, 10 pasal per hari, tetapi tidak mengerti di dalam hati. Kita tidak mengerti, maka itu si jahat bisa datang dan merampas benih yang ditaburkan dalam hati itu. Kita bisa dengar 10 khotbah YouTube sepanjang hari, tetapi saat kita nggak ngerti, itu akan dirampas oleh si jahat. Ini benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kenapa bisa tidak mengerti? Karena hati kita yang keras.
Benih di pinggir jalan itu tanah hati yang diumpamakan di sini, tanah hati pinggir jalan. Tanah hati yang keras perlu dibajak dulu supaya tanah hati kita saat benih datang bisa tumbuh. Dan di sanalah yang artinya kita bisa mengerti. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tadi kan kalau kita lihat langsung benih tumbuh, tetapi matahari datang karena tanah tipis, segera layu dan mati. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kalau masih ada batu-batu di dalam hati kita, firman Tuhan yang didengar, wih cepat sekali dengar kesaksian atau dengarkan ikut kebangunan rohani, wih nangis-nangis, guling-guling, bahkan nangis, itu air mata bercucuran, ingus berleleran saat nangis karena dengar firman saat itu. Tetapi karena masih ada batu-batu di dalam hati, bisa batu itu dalam bentuk kesombongan, bisa dalam bentuk iri hati, bisa dalam bentuk mau dipuji-puji. Jadi hal itu menjadi batu-batu dalam hati sehingga firman yang datang itu bisa segera mati. Firman itu karena ada penindasan, saat ada penindasan datang, mungkin gak dipuji lagi, mungkin gak dihargai lagi, bisa membuat firman yang didengar bisa menjadi tidak berfungsi lagi dan orang itu bisa menjadi murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah samak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi jenis tanah yang ketiga itu ditaburkan di tengah samak duri, dan itu orang yang mendengar firman Tuhan bisa tumbuh juga itu benih yang ditabur, tetapi kekhawatiran dunia, semua tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, tidak ada hasil. Jadi bagaimana kalau khawatir, bisa banyak sekali kekhawatiran, kekayaan membuat bisa menjadi korupsi, menjadi pembohong, menjadi pencuri, dan itu menghimpit firman yang sudah mungkin didengar untuk hidup jujur, tetapi karena ada tawaran-tawaran yang menggiurkan uang di pekerjaan yang bisa korupsi, bisa membuat firman yang didengar untuk hidup jujur menjadi tertindis dan mati. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kita tahu di sini Yesus menjelaskan ada 4 jenis tanah. 4 jenis tanah hati, tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang berhimpit duri, dan tanah yang baik. Nah, untuk menjadi tanah yang baik, seperti tanah saat kita punya tanah kebunnya, kita harus cangkul dulu kebunnya, di tanah yang keras dicangkul, sesudah itu batu-batunya dikeluarin, duri-durinya dikeluarin, supaya menjadi tanah hati yang nantinya menjadi subur, tanah hati yang baik, menghasilkan buah beratus kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kita lanjut ayat 24, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpamanya orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi ini ada orang yang menaburkan benih yang baik ya di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Benih lalang ini tidak baik ya, tidak ada buahnya, tidak ada hasil yang bisa dinikmati. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku."
Kadang kita lihat ya, gandum dan lalang ini nggak ada perbedaan loh. Saat baru tumbuh dari bawah, sangat tidak kelihatan perbedaannya. Tetapi saat mulai berbuah akan kelihatan. Lalang itu tegak ke atas, tetapi gandum merunduk. Nah, di situ ada perbedaan. Nah, kita bisa melihat di sini dikatakan waktu pekerja dari tuan itu, tuan yang punya gandum itu mengatakan, aku bisa mencabut ya, aku cabut lalang itu. Ternyata dikatakan, jangan, sebab bisa saja gandum itu ikut tercabut kalau dicabut itu lalang. Jadi dibiarkan dulu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai akan segera kelihatan. Kalau gandum itu tunduk tetapi lalang itu tidak ada, itu berdiri tegak, nggak ada isinya. Dan seperti itulah lalang itu ternyata yang dikumpulkan dahulu adalah lalang ya. Kita lihat di sini. Kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Gandum nantinya akan dikumpulkan di lumbung. Lumbung itu berbicara tentang tempat yang tenang, yang damai, yang jauh dari eh, dicuri burung ya, bisa dicuri burung itu gandum. Itu aman, tempat yang aman. Tetapi lalang akan dibuang untuk dibakar, dibuang ke dalam api. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Coba dilihat. Tidak ada satu pun yang Tuhan sampaikan tanpa perumpamaan. Tetapi kepada murid-muridnya diberikan penjelasan apa arti perumpamaan itu. Ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan ada hal tersembunyi yang menjadi rahasia Bapa, tetapi dibukakan kepada orang-orang yang mau menjadi muridnya, yang mau mengikuti dia. Ada hal yang kita heran melihat orang-orang kelihatannya ruwet sekali itu masalah atau situasi, tetapi orang-orang yang dapat hikmat Tuhan itu sepertinya gampang sekali datang dan sepertinya jalannya gampang sekali memutuskan sesuatu. Tetapi yang nggak dapat hikmat Tuhan, aduh ribet sekali, mau diurus nggak bisa. Karena Tuhan membukakan rahasia hikmatnya kepada orang yang mencari dia dengan segenap hati. Yang berikut ayat 36, perikop penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Tadi ya kita sudah baca perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, murid-murid masih penasaran, gak ngerti mereka. Datang lagi bertanya, karena tinggal mereka. Jadi setiap kali cuma tinggal mereka, murid-murid dan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan yang dia sampaikan. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik itu, baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan ladang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini sudah 2 kali ya kita baca tentang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini tadi di ayat yang ke-9 dan sekarang di ayatnya yang ke-43. Sangat penting memakai telinga kita untuk mendengar. Mendengar dengan benar, jangan asal-asalan dengar. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu memberi ladang itu. Ini orang yang mendapatkan mutiara ya, harta yang terpendam, dia tinggalin semua yang miliknya yang sebelumnya, lalu beli ladang itu karena dia tahu di dalam ladang itu ada harta yang terpendam. Seperti itu kita ya. Seperti Rasul Paulus, saat Rasul Paulus bertemu dengan harta yang terpendam itu, menemukan Yesus, bertemu dengan Yesus. Rasul Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Ada enggak yang sudah merasa seperti itu? Yang dulu kita rasa penting sekali, banyak sekali hal yang kita rasa penting setelah kita mulai semakin mengenal kebenaran. Setelah berjumpa dengan Yesus melalui kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan. Yang dulu kita anggap berarti, yang berharga, sekarang kita anggap sampah, kata Rasul Paulus ya. Kita nggak lihat lagi dulu yang kita mau sekali supaya orang puji-puji kita, supaya orang lihat, bukan itu lagi. Karena semua itu sudah menjadi sampah. Yang kita lihat bukan itu lagi. Nah, seperti itulah orang yang sudah menemukan harta yang terpendam, dia jual semua miliknya, lalu memberi ladang itu. Yang lain-lain, miliknya apapun miliknya sebelumnya, dia tidak lihat lagi berharga, karena dia sudah menemukan harta yang terpendam. Ayat 45. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu memberi mutiara itu. Apakah saudara merasakan seperti itu? Setelah mengenal Yesus, mulai berjumpa dengan Yesus, yang dulu dianggap berharga, semuanya ditinggalin. Dan benar-benar ini yang paling berharga yang sudah didapatkan, yang Tuhan Yesus pakai tadi dalam bentuk harta yang terpendam dan juga mutiara yang berharga. Yang lain-lain itu gak ada lagi artinya, karena pusat yang diperhatikan yang berharga itu adalah kerajaan sorga, firman Tuhan. Yang berikut perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dipisahkan, ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, ikan yang tidak baik dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Semuanya itu mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan berkata di akhir zaman nantinya, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dan orang yang benar. Dan orang yang jahat itu akan dilemparkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti kalau sudah ditulis di sini itu yang akan terjadi nantinya. So jangan pandang enteng, tidak ada dapur api, tidak ada neraka, tidak ada yang ada yang biasa bilang seperti itu. Kalau firman Tuhan yang mengatakan firman-Nya itu ya dan amin dan pasti digenapi. Berikut Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Jadi Yesus menceritakan semua ini beberapa perumpamaan ya, perumpamaan penabur,
perumpamaan tentang lalang di antara gandum, biji sesawi dan ragi, harta terpendam dan mutiara yang berharga. Banyak sekali ini pelajaran Tuhan Yesus. Sesudah itu ia pun pergi dari sana. Dari situ, ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Lalu jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Kita bersyukur sudah menyelesaikan lagi Matius pasal 13. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk mengerti seperti murid-murid mendapat pengertian setelah mereka bertanya kepada Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus bagikan. Kalau kita hari ini kita sudah tahu ya karena kita bisa baca, tetapi dulu murid-murid nggak tahu. Mereka di sana bagaimana murid-murid mendengar dan butuh untuk dijelaskan oleh Tuhan Yesus bagaimana perumpamaan-perumpamaan itu. Kita hari ini bersyukur karena penjelasan Tuhan Yesus kita sudah bisa baca, jadi kita bisa mengerti, oh perumpamaan ini ternyata seperti ini. Ya, jadi mari kita terus tekun dan setia mengisi hati kita dengan firman-firman kebenaran supaya nantinya saat kita mendengar dan kita melakukan kata Tuhan Yesus, kita disamakan dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Angin bisa datang, badai bisa datang, banjir bisa datang, tetapi perahu kita akan tetap berdiri dengan teguh karena kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.